Deret geometri. Barisan bilangan. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki pola tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Pola pada barisan bilangan dapat kita kenal melalui pola segitiga. Misal, terdapat satu kelereng pada susunan pertama yang dapat mewakili suku pertama, kemudian 3 kelereng pada susunan kedua. Setelah itu terdapat 6 kelereng pada susunan ketiga, terdapat 10 kelereng pada susunan keempat, kemudian terdapat 15 kelereng pada susunan kelima. Jika n merupakan bilangan bulat asli, berapakah jumlah kelereng pada susunan atau suku ke n? Atau suku keberapakah jika diketahui kelereng dengan jumlah tertentu? U1 mewakili suku ke-1, U2 mewakili suku kedua, hingga suku ke N. U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya hingga UN merupakan barisan bilangan. Perbedaan barisan dan deret. Barisan memiliki pola bilangan dengan kelipatan bilangan tetap pada setiap sukunya. Sebagai contoh, terdapat barisan bilangan 2, 4, 8, 16. Barisan bilangan tersebut memiliki pola yang sama pada setiap sukunya, yaitu 2 pangkat n. Deret bilangan merupakan penjumlahan beruntun atau deret dari n suku pertama dan biasanya ditandai dengan plus pada setiap pemisah bilangannya. Contoh deret bilangan adalah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 dan seterusnya hingga tambah 2 pangkat n. Barisan geometri. Barisan geometri merupakan suku-suku suatu barisan bilangan untuk U1 per U2 sama dengan U3 per U2 sama dengan dan seterusnya hingga sama dengan UN per UN-1 sama dengan konstanta. Jadi, setiap pembanding harus memiliki hasil bagi yang sama antara suku N dengan suku N-1. Rumus untuk setiap sukunya diperoleh dari rumus berikut. Sehingga diperoleh rumus barisan geometri untuk menentukan bilangan pada suku ke N dengan suku pertama A dan rasio R. Dengan demikian, maka suku ke N dirumuskan dengan UN, yaitu fungsi eksponen terhadap variabel N, untuk setiap indeks N dan R bilangan real tetap. Sebagai contoh, diketahui suatu barisan geometri 2 kali 5, 2 kali 5 pangkat 2, 2 kali 5 pangkat 3, 2 kali 5 pangkat 4, dan seterusnya, maka tentukan 1. Suku ke-8 dan suku ke-12. 2. Suku ke-12 dibagi suku ke-8. 3. Suku keberapa jika suatu suku bernilai 19.531.250. Untuk soal nomor 1, langkah pertama dilakukan dengan menuliskan kembali barisan geometri. Langkah kedua adalah mencari rasio dari barisan geometri, yaitu suku kedua dibagi dengan suku ke-1. Sama dengan 2 kali 5 pangkat 2 per 2 kali 5, sehingga menghasilkan 5. Langkah ketiga, masukkan rasio dan suku awal ke dalam rumus barisan geometri. Dari rumus tersebut, diperoleh U8 sebesar 2 kali 5 pangkat 8 dan U12 sebesar 2 kali 5 pangkat 12. Untuk soal nomor 2, suku ke-12 dibagi suku ke-8 diperoleh dengan membagi 2 kali 5 pangkat 12 dengan 2 kali 5 pangkat 8, sehingga menghasilkan 5 pangkat 4. Untuk soal nomor 3, dengan mengetahui nilai suku yaitu
19.531.250 dan UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, maka diperoleh nilai 2 kali 5 dikali 5 pangkat N-1. Langkah selanjutnya, karena terdapat angka yang sama yaitu 5, maka dapat dilakukan operasi penambahan pangkat, sehingga diperoleh 19.531.250 sama dengan 2 kali 5 pangkat N. Langkah keempat, lakukan pembagian nilai suku dengan 2 dan menghasilkan 9.765.625 sama dengan 5 pangkat N. Selanjutnya, untuk mendapatkan N, lakukan operasi log dari 9.765.625 sehingga diperoleh 19.531.250. Dengan demikian, 19.531.250 adalah suku ke-10 dari barisan geometri 2 kali 5, 2 kali 5 pangkat 2, 2 kali 5 pangkat 3, 2 kali 5 pangkat 4. Suku tengah dari barisan geometri. Suatu barisan geometri dengan banyak suku ganjil atau 2K-1, untuk K suatu bilangan bulat positif lebih besar dari 1, maka suku tengah atau UT adalah akar dari suku pertama dikali dengan suku terakhir. Rumus suku tengah dapat dibuktikan dengan beberapa langkah. Langkah pertama adalah menuliskan barisan geometri yang suku tengahnya sama dengan suku K. Selanjutnya, tuliskan rumus dari barisan geometri. Langkah ketiga, lakukan pengakaran terhadap rumus barisan geometri dengan melakukan pemangkatan 2 agar persamaan sama nilainya. Langkah keempat, lakukan penyederhanaan pada persamaan yang telah diperoleh sebelumnya. Jadi, terbukti bahwa untuk suku tengah diperoleh rumus yaitu akar dari suku pertama dikalikan dengan suku terakhir. Sebagai contoh, suatu barisan geometri mempunyai suku kelima sama dengan 324, suku ke-11 sama dengan 236.196, dan suku tengahnya sama dengan 972. Maka, 1. Hitung A dan R. 2. Tentukan nilai suku tengahnya dari barisan geometri tersebut. Soal nomor 1. Berdasarkan soal, diketahui bahwa suku kelima adalah 324. Suku terakhir adalah 236.196 dan suku tengahnya adalah 972. Menurut rumus, didapatkan bahwa perbandingan antar suku adalah dengan mengurangkan suku yang paling besar dengan suku yang paling kecil. Kemudian, masukkan nilai pada suku ke-11 dan suku kelima berdasarkan persamaan pertama, sehingga diperoleh suatu persamaan R pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 6. Maka diketahui bahwa rasio atau R sama dengan 3. Untuk soal nomor 2, yaitu menentukan nilai tengah dari barisan geometri, maka kita harus menentukan suku awal terlebih dahulu. Untuk mengetahui nilai suku awal, kita dapat memasukkan rasio pada rumus bilangan geometri pada suku kelima. Karena suku kelima, maka N bernilai 5, dan U5 bernilai 324. Sehingga diperoleh 4 dikali 3 pangkat 4 sama dengan A dikali 3 pangkat 4. Dengan demikian, maka didapatkan A sama dengan 4. Untuk mencari suku tengah, maka rumusnya adalah akar dari suku awal dikalikan suku terakhir yang telah diketahui yaitu suku ke-11. A mewakili suku awal,
dan suku awal dikali rasio pangkat 11 dikurangi 1 yang mewakili suku terakhir. Dari persamaan tersebut bisa dilakukan penyederhanaan. Karena akar pangkat 2, maka akar hilang dan menghasilkan suku awal dikalikan dengan rasio pangkat 5. Sehingga diperoleh suku tengah dari barisan geometri yaitu 972. Sisipan pada barisan geometri. Misalkan terdapat bilangan X dan Y yang merupakan bilangan real. Jika antara X dan Y disisipkan K bilangan real, sehingga membentuk barisan geometri, maka diperoleh suatu barisan geometri dengan banyaknya suku adalah 2 ditambah K. Terdapat perbedaan rumus untuk sisipan bernilai genap dan ganjil. Untuk nilai sisipan atau K genap, akar pangkat sisipan ditambah 1 dari Y dibagi dengan X, dengan R adalah rasio barisan geometris setelah disisipkan suku, dan K adalah banyaknya suku yang disisipkan pada suatu barisan. Untuk K ganjil, nilai rasio adalah akar pangkat sisipan ditambah 1 dari Y dibagi X, atau minus akar pangkat sisipan ditambah 1 dari Y dibagi X. Sebagai contoh, di antara bilangan-bilangan 10 dan 35.250, disisipkan sebanyak 4 buah bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Untuk mencari rasio, langkah pertama tuliskan barisan geometri suku awal 10 yang mewakili X, dan 35.250 yang mewakili Y, sehingga menghasilkan barisan geometri. Untuk menentukan rasio, kita gunakan rumus sisipan barisan geometri sehingga menghasilkan nilai R5. Untuk mencari rumus suku ke N, digunakan suku awal dikalikan dengan rasio pangkat N dikurangi 1. Karena suku awal bernilai 10 dan R bernilai 5, maka diperoleh hasil rumus suku ke N yaitu 2 dikali 5 pangkat N. Deret geometri. Deret adalah jumlah dari suku-suku barisan dengan bentuk umum U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya hingga UN-1 tambah UN. Jika terdapat barisan geometri yang terdiri dari 1, 2, 4, hingga 256, maka diperoleh deret geometri 1 ditambah 2 ditambah 4 hingga ditambah 256. Deret geometri merupakan jumlah N suku pertama yang dinotasikan dengan Sn dan dirumuskan berdasarkan rasio. Untuk rasio kurang dari 1, Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 dikurangi R. Sedangkan untuk rasio lebih dari 1, Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R dikurangi 1. Dengan A sama dengan rumus suku ke 1, N adalah banyak suku, dan R adalah rasio. Untuk membuktikan rumus deret geometri, kita dapat melakukan penjumlahan setiap suku pada barisan bilangan, sehingga didapatkan Sn sama dengan A dikali R pangkat 0 ditambah A dikali R pangkat 1 tambah A dikali R pangkat 2 dan seterusnya hingga A dikali R pangkat N-1. Kalikan kedua ruas dengan rasio. Jika Sn dikurangkan dengan R dikali Sn, maka akan diperoleh A dikurangi A dikali R pangkat N. Persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi 1 dikurangi R dikalikan Sn, sama dengan A dikalikan 1 dikurangi R pangkat N. Dengan demikian, maka akan diperoleh Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Sebagai contoh,
diberikan suatu deret geometri 2 ditambah 4 ditambah 8 hingga ditambah 256. Tentukan suku awal, rasio, banyaknya suku, dan jumlah deret geometri. Langkah pertama adalah mencari rasio. Kemudian untuk mencari rasio, lakukan pembagian antara suku kedua dengan suku pertama sehingga menghasilkan 2. Langkah kedua, untuk menentukan banyaknya suku hingga suku ke n, gunakan rumus bilangan geometri A dikali R pangkat N-1 sama dengan UN. Karena suku ke n adalah 256, A adalah 2, dan R adalah 2, maka diperoleh 2 pangkat N dikurangi 1 ditambah 1 sama dengan 256. Atau disederhanakan menjadi 2 pangkat N sama dengan 256. Dengan demikian, diperoleh N atau banyaknya suku sama dengan 8. Jumlah N suku pertama diperoleh dengan menggunakan rumus dari deret geometri Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 dikurangi R. Karena suku awal adalah 2, rasio adalah 2, dan banyaknya suku adalah 8, sehingga menghasilkan 1022. Deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga merupakan bentuk deret geometri yang banyak sukunya tak hingga. Dengan bentuk umum U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai tambah UN-1 ditambah UN dan seterusnya. Jumlah dari deret geometri tak hingga dinotasikan dengan S tak hingga. Nilai S sama dengan limit N, yaitu tak hingga S, dengan banyaknya suku ke N. Deret geometri tak hingga dikelompokkan berdasarkan rasio. Jika rasionya kurang dari 1, yaitu antara minus 1 dan 1, maka limit N tak hingga dari rasio pangkat banyaknya suku sama dengan 0, sehingga didapatkan deret geometri sama dengan suku awal dibagi 1 dikurangi rasio. Deret geometri tak hingga yang rasionya kurang dari 1 dikatakan memiliki nilai S, atau biasa disebut dengan konvergen. Sementara, apabila rasionya lebih dari 1, yaitu R kurang dari minus 1 atau R lebih dari 1, maka limit N tak hingga dari rasio pangkat banyaknya suku sama dengan plus minus tak hingga atau S sama dengan plus minus tak hingga. Dengan demikian, maka deret geometri tak hingga yang rasionya lebih dari 1 dikatakan tidak memiliki S, atau biasa disebut dengan divergen. Sebagai contoh, diketahui deret geometri tak hingga 1 ditambah setengah, ditambah seperempat, ditambah dan seterusnya, maka tentukan jumlah dari deret geometri tak hingga dan tentukan jenisnya. Langkah pertama, menulis deret geometri 1 ditambah setengah, ditambah seperempat, ditambah dan seterusnya. Langkah kedua, mencari suku awal, yaitu 1. Sedangkan rasio diperoleh dengan membagi suku kedua dengan suku pertama, sehingga menghasilkan 1. Sehingga deret geometri tak hingga memiliki nilai S sama dengan 2. Maka dapat dikatakan bahwa deret 1 ditambah setengah, ditambah seperempat, ditambah dan seterusnya adalah suatu deret geometri tak hingga yang konvergen dengan S sama dengan 2. Pemodelan matematika. Masalah sehari-hari dapat dimodelkan dalam bentuk barisan atau deret. Langkah-langkah pemodelan antara lain: 1. Nyatakan besaran dalam masalah sebagai variabel pada barisan atau deret, yaitu A sebagai suku pertama,
B sebagai beda, dan R sebagai rasio. 2. Rumuskan modelnya dalam barisan atau deret. 3. Tentukan solusi berdasarkan aturan barisan atau deret. 4. Interpretasikan solusi yang diperoleh terhadap masalah awal yang dimodelkan. Sebagai contoh, sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari suatu tempat yang tingginya 5 meter. Setiap kali bola itu memantul akan mencapai 5/6 dari tinggi yang dicapai sebelumnya. Hitunglah panjang lintasan yang dilalui bola hingga berhenti. Jika ketinggian awal bola kita anggap sebagai suku pertama atau A sama dengan 5 meter, U2 sama dengan 5/6 dikali U1, UI sama dengan 5/6 dikali UI-1, dan seterusnya, dan S adalah panjang lintasan bola hingga berhenti. Maka rumusan dalam model deret tak hingga yang konvergen dengan A sama dengan 5 meter dan R sama dengan 5/6 adalah A dibagi 1 min R. Dengan L turun sebanyak 30 meter, dan L naik sebanyak 25 meter. Dengan demikian, maka L diperoleh dengan menjumlahkan L turun dan L naik, sehingga menghasilkan 55 meter. Rumus cepat. Sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari suatu tempat yang tingginya H. Setiap kali bola itu memantul akan mencapai A per B, dengan A kurang dari B dari tinggi yang dicapai sebelumnya. Maka panjang lintasan yang dilalui bola hingga berhenti adalah L sama dengan B plus A per B min A dikalikan dengan H. Jika A kurang dari B dan B sama dengan A ditambah 1, maka diperoleh B dikurangi A sama dengan 1, sehingga L sama dengan B ditambah A dikalikan dengan H. Jika A kurang dari B dan B sama dengan A ditambah 1 dan H sama dengan 1, maka L sama dengan A ditambah B.